Siap apa ini? Siap semuanya ya. Yang dengerin dulu, ojo nyerocos, ojo kasir kalam lagi. Kita belek, ojo kasir kalam. Dengerin dulu. Jangan nyerocos hei. Jadi Baklawi jangan tolol lah. Jadi Baklawi jangan dengerin. Orang mubahala Kok itu. biasa teman Bali botol itu loh. Tahu bulan puasa ini. Bentar, dengerin. Baklawi itu jangan Yesterday, tolol. dengerin. Oh, sing asuh kamu, sing asuh kamu. Sing asuh kamu. Teman-teman, mosok Habib. Mosok teman-teman, Habib kok ngomongannya seperti itu? Astagfirullahaladzim. Terkait dengan mubahalah, sebenarnya secara pribadi saya sudah sering sampaikan bahwa saya menyayangkan banyaknya orang-orang yang mau bermubahalah terkait kasus atau diskursus nasab ini, karena yang dipentingkan dari sebuah diskursus ilmiah adalah bukti dan dalil, bukan sebuah sumpah mubahalah. Nah, bahkan ini bisa kita katakan melawan ayat Al-Quran mubahalah ini. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu. Siap apa ini? Siap semuanya ya. Yang Dengerin dulu, ojo nyerocos, ojo kasir kalam lagi. Kita belek, ojo kasir kalam. Dengerin dulu. Jangan nyerocos hei. Jadi Baklawi jangan tolol lah. Jadi Baklawi jangan Dengerin. Orang mubahala Kok itu. biasa teman Bali botol itu loh. Tahu bulan Bentar, puasa teman-teman. ini. Bentar, Jadi dengerin. Baklawi itu jangan Yesterday, tolol. dengerin. Oh, sing asuh kamu, sing asuh kamu. Sing asuh kamu. Teman-teman, mosok puasa ini. Habib. Mosok teman-teman, Habib kok ngomongannya seperti itu? Astagfirullahaladzim. Wong di. Ya karena asuh. Nabi. Karena Semua asuh. semua ini. Karena asuh. Ini. Astagfirullahaladzim. Yesterday. Asuh kamu ketek. Berarti Yesterday. hafal Orang bahasa ketek sama mubahalah itu asuh. Sumbay asu kon iki kabeh iki. Eh. Pae iki. Gak tahu bulan puasa iki. Asuh. Ya justru Asuh. kamu itu udah tahu bulan puasa meso-meso. Loh. Berhenti. Selama Kamu tidak tahu bulan puasa, ngaku cucu Nabi bilangnya asuh. Ngaku cucu Nabi bilangnya asuh. Apa kau inti semua nih? Mau apa? Gak terima, datang. Asuh. Mana? Masa Nabi Muhammad bilang asuh? Anda. Antum di mana? Coba kasir kalam wis. Saya situ Bondo. Jawa Timur. Allah. Telok Lema. Allah Iya, Akbar. Telok Lema Pendalungan. Telok Lema Pendalungan. Ayo, Lah coba cocok. Dia punya bacot kakek cong. kita Iya, Dia colok, punya kakek cong. dia punya kalah, dia punya. Alah, dia punya peta kakek. Dia punya peta. Punya Ya, peta iya. kakek. Hos, hos timbangannya rukat. Colon lagi. turun sih, Yayi. Naik lagi. Itu. Pada kabul kamu kibing. Datang batuan kok. Situ Bondo kok. Tahu si Bondo, tahu. Ya datang. Tahu Bondo. Baterai mah datang colon kabeh. Iya, cok. Kong bayi, bula bayi, Habib ampian. goblok. Habib Colon. Colon. Orang Banyuwangi. Habib tolol. Ya bakar aku jet sape ongkur torone sape aja. Mereka, inilah saudara-saudara keturunannya monyet ini yesterday ini. Bulan puasa jangan marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu wabarakatuh. diingat ya, jangan Ngaku sampai ngaku puasa cucu Nabi, kita cangkeme sia-sia. gosong. Jangan Aduh, sampai bebas, puasa cangkeme. kita sia-sia. Jangan sampai ada perdebatan. Wah, enggak sia-sia, enggak sia-sia, tenang aja. Mubahala berlaku sedikit. Dengerin nih. Mubahala berlaku. Dengerin. Ayo, gue. Ya, tak sakseni beb, tak sakseni beb. Dan kalau Tukang yang semua mau sayur. ikut-ikut Tak mubahala sakseni. Dengerin Amar, udah lu. Siapa? Sayur. Siapa? Bulan puasa sekarang mubahala berlaku ya, awas Udah ya. jangan mainkin Al-Quran, Ya. jangan dibukan buat mubahalah buat dibaca. Ya, dia berani jangan Yang kepin. nantang siapa? Yang nantang ini hostnya buat ini. dibaca, Yang bukan nantang buat hostnya, mubahalah. beruntung Ayo, di wes. popok tengel reh. Ayo, kayak wani. Ayo lagi dengan saya yuk, dengan saya yuk. Al-Quran Ya, demi bukan Allah. buat digitu-gituin. Ayo, dengan saya taruh juga. di kepala Dengan saya dibaca. juga. Bego. Loh iya udah, Eh, kan sampean dah ya. Mubahala dah ya. Sudah. Dengerin. Dasar Ya. Ya. kaum biadab Dari kau. tadi dijak ngomong baik, yesterday tidak bisa. Kaum biadab. Sekarang Malik bilang. Al-Quran Makanya orang bukan ngomong Ya, semua dulu. mubahala ya. Jangan Kalau mubahala baca. ya. Bego. Kalau Eh. tuduhannya yang tidak Ya, benar, saya 2 kali ini sudah mubahala ya. Kapan dari
Kapan hari itu di roomnya ya saya sudah mubahalah, sekarang di roomnya akan skincare ya. Merasa turunan Rasul dan bohong, anak kualat ya. Tapi kalau itu tuduhannya yang salah, On cam. Tolol bukan buat Ini Malik turun ini, Malik turun. Jadi gini mubahala itu. Mubahala itu suruh sebutin namanya apa. Wis mari kan ketok mau kan enggak jeling jolon. Ngomong mosen. dasar sapata ini lah Nyerocos. Lik, kamu tuh apa, Lik? On cam. ini orang nggak puasa ini orang nih ini orang nggak puasa nih Oh, boleh. dimain-mainkan aja Saya puasa gara-gara ya ada yang nanggepin nggak ayo ngomong aja Allah kata ngomong lu. Iya, sedih ngomong puasa padahal enggak puasa. Lu kenapa, Mal? Mulai mau. ngomong yang benar lu kemana sama gua Balik. Nah, percuma cemen dakwani mubahala, dakwani on cam. dasar Cemen. Al-Quran lu goblok Telat deh. Telat. bacot ada udah enggak Telat itu. dasar Terdi dengerin ini. Enggak usah niru-niru Arab jenggot di. Dengerin saya ngomong. Jenggotnya itu nanggung gitu. Arab nanggung. dikit mubahala dikit-dikit Ente lihat mubahala tanah. yuk Ente lihat jangan tanah. mubahala dia Jenggotnya itu nanggung. kau jadikan lalap kau goblok Lihat ini bukan Ana. Ana lebih Arab dari ente, ngerti? dasar Ana lebih Arab dari ente, jadi jangan ya henul. Aduh ini siapa lagi ini? Kidalang ya Arab. Apa? Arab mana itu, Cuk? Apa? Surabaya, Ampel. Ya. Apa? Ya mau apa juga? Datang Kok Arab, tak usah bangga dengan Arab. Tidak ada yang dibanggakan Arab. Apa itu? G itu Yahudi bukan Arab. Dasar kau orang G orang Arab. Himar. Ente Amar lu. Tahu Himar. Giliran mati lu Amar. hidung kayak Hanoman deh. Sekarang Berindapa banyak Lu nggak baca lagi ya, lu lihat gelombang depan. Ya, lu lihat dulu gelombang depan ya. Potongan istri tadi on cam. Arab pating genah tapi. perindapan 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 ngaku Nih, orang Nusantara kayak gini. Ini orang Nusantara asli Indonesia. Bukan campuran nih, ini orang Indonesia asli. Aduh ya Allah. Bukan kayak kaum Yahudi. bagusan ini kayak Panglima Cengho dan aku Arab saya Cina Jenggotnya itu nanggung syukuran. Jenggotnya itu nanggung. Teman-teman, tadi ya lihat kan jenggot Cina tidak apa-apa. jadi mubahala enggak Aneh, Al-Quran tuh buat dibaca. enggak yuk. Bulan puasa baca. Ya, yuk Wis mari bahala skincare asuh Dasar tolol. Aduh, saudara tadi ngaku yakin turunan Nabi Muhammad tapi cakepnya bosok. Tapi cakepnya bosok. Amar. Ya ini yang Apa Mat? Apa Mat? Malik ini. Syukur-syukur Alfamu sarapan di tas. Mari Alfamu biduburihi mereka berdua ini. Ngomong aja kumur-kumur lu Amar. Ya, yuk. Dasar. Gak usah takut lah. Nah, Ya, tinggal ada. satu guys, dia turun. Amar Nah, setan. oh kok biadab, lu puasa enggak? Enggak. Barusan sudah disebutkan. Oh, pantesan. Oh iya, kalau nggak apa Imam Hakim kan bebas ya, gak halal jannah. Wah, keluar mubalah gara sido ego cocot bolowi. Lah, cara di mubahala lain tos miskin. Tapi mubahala lain tos piye?
Langge Ayo, ayo Malik. ide kuliah Malik. nabi boten Aman, mate udah nabi baca Muhammad yo kan. Lah iya. Berpuasa. Sini. Quran dijadiin Ayo, permainan. ayo baca sama gua, ayo. Dikit-dikit Ayo. mubahala, dikit-dikit mubahala dasar goblok. Mubala itu untuk meyakinkan ya kan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau Anda memang keturunan Nabi, ayo kalimakan tangan. Enggak, begini enggak, saya jelaskan. Dulu Perlu pertama kali dijelaskan. yang minta kitab sejaman dari mereka, minta tes DNA dari mereka, diladeni merasa jadi korban. Nah, yang sering minta mubahala dari mereka, dijabani mubahala, merasa benar sendiri. Kalau memang Pak Alwi itu kalau tidak menjilat lidah sendiri, minum kencing sendiri, itu Pak Alwi. Dengerin. Malik Malik kalau ngomong bulan ini, puasa. Malik ini Cuma lu tidak puasa, berani lu gak mubahala. bakal ada nilai kebaikan, Karena lu apa? pahala lu Takut dia tidak bisa merasakan empal Dasar. brewo. Itu Tolong. loh. Lebih baik pakai jenggot sedikit kayak Cina, bagus. Cina lebih bermanfaat dari Bali. Nih, waktu lagi kata gua orang Nusantara asli. Dasar Asli dia kasih juang gua. orang-orang PA. Lo. Panas ya. Si Ahmad Panas itu ya, panas. ngomong aja lu, urusi omongan lu, kumur-kumur aja lu goblok. Ya sekarang gini aja. Lu Malik, punya ilmu apa? Ayo kau bantah, gitu aja. Lik, udah minum kopi berapa gelas, Lik? Hari ini, Lik. Suka bikin api, kena asapnya nyalakan asap. Padahal apinya yang nyalakan dia sendiri loh. Dasar lu goblok Udah, semua. Lik, udah minum kopi berapa gelas hari ini? Ngopi-ngopi lu, bang ngopi bego. Loh, udah ngopi berapa gelas kamu? Dasar Kan bajingan. kita baca Al-Quran sudah, puasa sudah kita laksanakan, tinggal satu ibadah yang lebih Puasa bermanfaat. juga kalau Bahas lu nasab kayak gini Pak Alwi juga sama bakal ada perut nilai Pak Alwi. kebaikan tuh, goblok. Pahalanya Kebaikan. berlipat-lipat ganda kalau dibahas di bulan puasa. Ngomel Lu kan kayak gini, kamu, lu Dik. debat-debat sama orang caci maki lu anak. Udah buktinya yang ngerocos kamu kok. Yang ngerocos kamu kok gak malu. Siapa? Lu kagak jadi maki, gua kagak jadi maki, PA. Yang ngaji minum, Malik lu. minum. Lik, Ya Allah. minum air kamar mandi, Lik. Lu jadi maki dari tadi. Lik, Malik, Ya dari minum tadi air kamar maki-maki mandi. orang Malik kok. Aja lu kayak orang gila lu. Malik habis minum kopi kasih ngomel. Jadi saya suruh minum air kamar mandi. Yo sekarang Malik berani dah on-cam mubahala sama skincare. Yo sekalian. Oh ini sudah jelas ini Al-Quran ya. Hehe, dengerin gue ini goblok. Al-Quran itu bukan buat bercandaan, bukan buat Ya tapi nyatanya Gus Haji kemana sekarang? diterapkan. Al-Quran itu Gus Haji kemana Gus Haji sekarang? Hah? tolong Gus Haji semua. kemana? Hah? Mar, bawa yang sudah mati, Mar. Kamu lagi hitak kepalamu sekali. Yang sudah Oh. mati tidak usah disebutin. Mar, tak boleh sebut-sebutnya mati, Mar. Kecuali Iya, yang bikin kita. maaf, sorry. Sorry. Kira-kira berani dah nih ada Kiai Suare Alam, ada Kiai Dalang, ya ada Bimu Kodam, ada Gus Cocok Bonowi, ada Bang Syukur. Ayo Bang Malik berani ndak? Ini tak budak dah. Yo, demi Allah, mana lo yo? On cam aja gak wani, Kang. Sin dapat Malik. mubahala. Sengaja ke bengkong dia. Ayo, demi Allah saya bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya ngono ayo. Orang situ lek Malik sing bersumpah. Sip. So malah kupon. Malah ini disoteng yo. Kiamat disebut kiamat. Boleh, yo dah. Malik. Itu belum keruh. Lu masuk ke akun gua dah, lihat PC gua tuh. Si apa tuh Abang Aos itu. Lihat ke Abang Aos itu. Rasulullah Allah. Itu Abang Aos tuh, lihat ke Abang Aos tuh. Apakah bisa menyambung kepada baginda Rasul? Masalahnya begini teman-teman, iki Mama Gufron ngomong karo semut dibahas. Lah Mbak Alawi ngomong karo Allah lo gak dibahas. Lah iya lu tuh. Oh, tak orang. Ono sing jagongan Nabi Muhammad gak dibahas. Lah iya. Ono sing ketemu Nabi Muhammad bingung gak dibahas.
Masa Nabi Muhammad bingung? statement-statement Mama Gufron ini semua untuk menyaingi apa yang sudah dikitabkan sama Pak Alwi dan disuarakan juga di ceramah-ceramahnya. Makanya ini bentuk saya ngikut dah ajarannya mereka kan itu maksudnya Mama Gufron. Jam 2 habis sholat khusus. Nah, Mbak Alwi bisa madamkan api neraka, Mama Gufron yang menjaga pintu neraka. Pas jadi yang megang trompet siapa? mau madamkan diketok sama Mama Gufron. Coba saya pengen dengar malaikat siapa? Israfil. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum bali inna rahmatan ini begini bahasa. Ayo, lah Mbak Alawi iso ngomong karo Allah he. Mbak Alawi meneng wae kok iso ngomong karo sini ini semua ya iso. Ayo Kang Din, ini bentuk latihan Kamarku to semut. protesnya Mama Gufron pada Terus MUI. semut iso perkara semut ngerti bahasa lu gak ngerti. Lagian Malik mikir awake dhewe iki jamaah Mama Gufron ngono kali ya. Mikir ya. Oh, dikira. Iya iya. Paling pikirannya, oh ini Rom iki jamaah Mama Gufron kabeh gitu kali mikirnya ya. Pekok, salah besar. Ya yesterday mau kendel yesterday sih itu yesterday. Semua pengen masuk surga. Yesterday itu Habibie ya. Iya, Habibe. Tumben orang Habib wanita ruas. Muhabal apa? Ini Malik Yang sumpah gak wani. kalau dia lepikin saya ngamuk ya paling. Sama dengan malaikat. Lah iki Malik kalau lepikin saya ngamuk paling Paling ini. wakil Cocok. kiai. cocok. Siti Bondo itu paling banyak sianya Siti Bondo Bondowoso. Paling akeh sianya. Betul nggak? Saya makanya saya usul kepada Allah. Ya saya jadi penjaga gawang neraka. Loh, akhir sama saya. Oh, masuk ke. Dengan seperti ini Malik menunjukkan suka dengan ceramah-ceramahnya Mama Gufron. Begitu. Iya, iya. Jangan salah pecinta Mama Gufron memang Malik itu. Betul. Iya betul. Ya saya jadi Ya. penjaga gawang neraka. Wong saja tidak punya, yang punya Malik. Masuk ke kerjasama dengan Teman-teman para yayi. Karena saya Tadi punya yesterday sudah nggak bisa tidur. Kira-kira dia kan ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad tadi ya Iya. teman-teman dengar begini Ge. Ge, Ya sudah nggak Iya, bisa iya, tidur iya. gitu. sudah ngaku ngomongnya kotor mulutnya bosok masa Iya. turunan Nabi Muhammad seperti itu mulutnya. Lah iya betul. malaikat maut, malaikat Ya mungkin. tukar lagi. Wah ganteng wis lah. Terus beres lah. Nggak beres. Sekarang malaikat korupsi ditegur sama saya. Betul nggak? Lah iya. Makanya malaikat Malik lebih cinta Mama Gufron ternyata saudara-saudara. Ya langsung aja ya. Malik pecinta Mama Gufron. betul nggak? Mas. Sahur. Mas, saya kan mas. Malik pecinta Mama Gufron. Ayo Malik. Malik. Ya elah Malik gak bisa ngagetin amal kayak gitu ya. Ayo Malik. Ayo diskusi sama gue yuk. Ayo. Ganti malah tidur ke sih. Yo, Ganti ngobrol-ngobrol ngawang. Pripun Kiai Dalang, tadi kan Habib dari Situ Bondo, kita ya Kiai Dalang Betul. Alah, daerah Situ Bondo itu isinya si A kabeh, si A banyak. Situ Bondo banyak si A. Iran kabeh makanya demo ono Pak Prabowo bareng Donald Trump demo nggawa fotone Ayatullah Khomeini. Niki wau kan teman-teman dengar ki Mbak nggih bahwa tadi menegaskan Beb sampeyan putune Kanjeng Nabi Muhammad mboten kan gitu. Ya, saya punya Nabi Muhammad kan gitu. Mau apa kamu gitu, ya kan? Lah, tadi kan sini tak tegaske takon sumpah demi Allah, ya gitu.
saya bersumpah. Kan keyakinannya mereka nek bahwa Mbak Alawi durna nabi, aku orang yakin. Nek kono yakin nanti keliru, ketika keliru siap dimetongkan Allah. Sekian kan ya ngono kudune kan padha ya. Aku gak yakin lho nek nanti keliru. Ah, padha kudune sumpah ya. Lah kok malah melarikan diri. Wong cintae ora karo kuwar ora entos mubahala ngono kok. Bulat Nanti mubahala mau ya jangan bulat. kayak dalang takon ngewangi ngocokke sing disumpahke apa Lah iya. didikte lho iki. Kaya diketeng ngene rumah sinten kok Yai. Nah. Didikte. Nek gregeten aku ndelok. Wah, aku mau jano wis siap banget lahir dan batin lho aku. Tenan aku mung pengen ngerti engko. Aku sih gigi saksi lho. Mas suwe. Aduh. Kene wis siap bareng ya, kene wis siap bareng lek nantang maneh. Kene wis siap anu nyeluk malaikat atan. Arab wae munggah botone Oh, kene wis balak-balik mubahala. Ndek rume ahyar mari. opo sing dibanggano. Lah iya. Praen-praen koyo prindapan kok ngomong Arab jan. Nek niki wau ketoke wajahe mboten Arab Yai. Ya itu mboten Arab niki wau. Prindapan. Prindapan, lendak Bangladesh. Yai suara alam, assalamualaikum Yai suara alam. Bangladesh dari astagfirullahaladzim. Iku Terkait dengan mubahalah, sebenarnya secara pribadi saya sudah sering sampaikan bahwa saya menyayangkan banyaknya orang-orang yang mau bermubahalah terkait kasus atau diskursus nasab ini. Karena yang dipentingkan dari sebuah diskursus ilmiah adalah bukti dan dalil, bukan sebuah sumpah mubahalah. Nah, bahkan ini bisa kita katakan melawan ayat Al-Quran mubahalah ini. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau jerumuskan dirimu pada kehancuran. Ini adalah perintah Tuhan, di mana kita tidak boleh menjerumuskan diri dalam kehancuran. Apalagi tentang suatu hal yang kita tidak tahu benar dan tidaknya, kecuali hanya husnudzon saja. Saya makanya beberapa kali ada yang menantang mubahalah, itu tidak mau untuk memenuhinya. Kenapa? Karena pahitnya kopi itu sudah saya rasakan. Jika pahitnya kopi yang sudah saya rasakan, ada orang yang mau bermubahalah tentang bahwa dia meyakini kopi itu adalah manis, lalu saya menerima mubahalahnya, maka saya zalim sekali. Nasab alwi ini sudah betul-betul putus mungqati'un maudhu'un, dan saya sudah melihat itu secara kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah, dan saya membaca dan mencermati melalui kajian DNA melalui terutama Dr. Sugeng Sugiarto, Hadi Amili, Dr. Suaibi, dan berbagai macam tulisan para pakar tentang nasab keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ini secara DNA sudah dapat dibaca di dalam platform-platform, di dalam web resmi, misalnya di Family Tree DNA, bahwa Rasulullah satu orang Arab, keturunannya yang sahih secara ilmu nasab dari kerajaan Yordan, dari kerajaan Ar-Rasi, Imam Zaidiyah, dari keluarga Bani Ajlan, dari keluarga Bani Muhanna, dari Madinah, dari keluarga Sulaimaniyah di Hijaz, dari keluarga Al-Jamaz di Mekah, dari keluarga Aunur Rafiq di Mekah, keluarga Qatadah di Mekah, keluarga dari Sayyidina Husain, keturunannya yang paling sahih, dari keluarga Al-Qandil yang ada di Mesir, An-Naj'awi yang ada di Mesir. Semuanya sudah tes DNA dan mereka semua DNA-nya identik, mempunyai kakek bersama 1200 sampai 1300 tahun yang lalu.
Bahkan ada yang baru 900 tahun, 800 tahun bertemu karena mereka memiliki subklan masing-masing cabang dari keluarga-keluarga itu. Ini sudah badihi di dalam ilmu mantik. Ini sesuatu yang badihi, walaupun badihinya badihi khafi. Sesuatu yang badihi khafi, sesuatu yang qat'i, ini tidak boleh lagi ada bantahan. Sebenarnya itu di dalam cara ilmu mantik menghadapi diskursus itu, kalau yang sesuatu ini masih nazari itu boleh diperdebatkan. Kalau sesuatunya udah badihi, baik badihi jali maupun badihi khafi, ini sudah tidak bisa lagi dibantah. Orang yang membantahnya itu disebut mukabir, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, orang yang awam tiba-tiba tanpa dalil, hanya faktor husnudon, dia mau bermubahalah. Ini bunuh diri, coy. Ini sesuatu yang bunuh diri. Ini makanya sebagai seorang muslim seharusnya Gus Aziz jangan ngomporin orang untuk mubahalah, melarang. Ini malah ngomporin Gus Aziz. Namanya tidak punya rahmah ini. Gus Aziz ini harus bertobat ini. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Hanya gara-gara Gus Aziz dikomenin lagi live dengan jelek langsung aja ngajak mubahalah. Atau ayo kamu mubahalah. Lah ini sama saja kita ini kurang mempunyai rahmah itu Gus Aziz. Maaf ini Gus. Jadi saya memohon ya, ini sebagai sama muslim kepada para kibin juga para habibnya, jangan sembarangan bermubahalah. Cukuplah sesuatu yang sudah terjadi terjadilah, tapi yang belum kita masih mempunyai komando atas keinginan kita, atas niat kita. Kalau Anda masih mau mempercayai kabib-kabib Anda itu sebagai cucu Nabi, tafadhol saja dah. Tapi jangan bersumpah demi Allah bahwa Habib adalah cucu Nabi. Kalau tidak, maka nah ini goblok. Kalau bahasanya meyakini saja, ini masih mungkin. Tapi kalau demi Allah saya bersumpah bahwa Habib cucu Nabi, ini bahaya. Tapi kalau saya berhusnudon atau saya meyakini, saya mengikuti madhab ketum PPNU bahwa, nah ini masih mending. Tapi kalau sudah ngomong demi Allah bahwa Habib cucu Nabi, ini konsekuensinya berat. Jadi bagi kibin-kibin dan Habibnya sendiri, Anda mau mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silakan aja sendiri. Yang saya minta, yang kami minta, Anda tidak mengaku di depan publik. Sekarang ini kan masih ngaku di depan publik, itu masih pede. Haplogrup G masih ngaku cucu Nabi di depan publik. Ini ditertawakan dunia, bos. Haplogrup keluarga Rasulullah sudah ada. Semua orang ini sebentar lagi akan tahu bahwa siapa yang tidak mempunyai haplogrup J1, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik Adnani, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari keluarga Quraisy, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik daripada keluarga Bani Muttalib atau dari Bani Hashim, siapa yang tidak mempunyai penanda genetik dari Sayyidina Ali 10500, maka dia mustahil sebagai turunan Nabi. Haplogrup G ini, haplogrupnya aja udah berbeda, apalagi penanda genetik yang saya sebutkan tadi tidak ada. Ini sudah badihi, ini sudah hadasi dalam ilmu mantik. Sesuatu yang sudah teruji. Ini sama dengan qat'i yang tidak bisa dibantah lagi. Ilmu sejarah, ilmu nasab itu nazari, qaidahnya. Tetapi buktinya yaitu misalnya adanya kitab di abad ke-5, adanya kitab di abad ke-6 yang tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad, itu apabila ada perdebatan, kemudian sihhatun naqlinya sudah diperlihatkan. Nah ini sudah tidak bisa berkutik lagi. Kita sudah kasih data, kita sudah kasih bukti. Ente bukan cucu Nabi melalui ilmu nasab. Ente ngaku keturunan Ubaid yang katanya anaknya Ahmad. Ahmad wafat 345, Ubaid wafat 383. Tahun 432 sudah ada kitab, bos. Tahdhibul Ansab yang mencatat nama Ahmad bin Isa al-Abah dan anak-anaknya. Kemudian
ada kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada kitab Al-Mazdi, semuanya abad ke-5. Ada Al-Ghaibah di abad ke-5 yang menyatakan bahwa Ahmad ini ada di Madinah, nggak ada di Yaman, bos. Lah Anda mengabaikan semua itu, ini para kibin-kibin mengabaikan kitab-kitab yang sudah jelas, ada manuskripnya, mu'tabar, sudah dicetak pula, siapa saja bisa untuk membacanya. Kemudian Syajarah Mubarakah di abad ke-6 ada manuskripnya di Turki, sudah jelas penulisnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ditulisnya kapan? Ada catatannya 597. Siapa yang menyalinnya? Ada Wahid Syamsuddin. Lalu berdasar apa lagi kami harus menerangkan kepada Anda bahwa bulan itu ada di malam hari dan matahari itu ada di siang hari. Dengan cara apa lagi? Harus bermubahalah. Nggak mau, kalau mubahalah ente mati. Kita bukan ingin membuat kerusakan, kehancuran bagi orang yang kami ingin ajak dalam kebaikan. Kami ingin Anda sadar bahwa apa yang selama ini Anda yakini, yang keyakinan Anda itu membawa kerusakan bagi orang lain. Karena dengan Anda meyakininya kepada satu orang yang mempunyai klan yang sama, anggota klan itu dari yang lainnya, dari individu lainnya, bisa memeras keluarga Anda, sahabat Anda, tetangga Anda, kiai Anda, ustadz Anda, guru ngaji Anda. Ini masalah sosiologis, bos, bukan hanya masalah epistemologis ansi. Di situ ada masalah sosioantropologis, bahkan ini ada masalah pertahanan negara. Karena bukti-bukti pemalsuan sejarah makam-makam yang ada di Indonesia ini sama dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi di Palestina, oleh orang-orang Israel di Palestina, di mana mereka membuat makam-makam palsu yang diangkat tahun-tahun yang tua, kemudian dia klaim bahwa tanah itu milik tanah mereka dan leluhur mereka. Orang-orang Palestina yang sudah ratusan tahun di situ dianggap pendatang karena kami punya makam yang angka tahunnya lebih tua daripada waktu kedatangan leluhur kamu orang Palestina berdiam di kampung ini. Ini yang sedang terjadi. Ini ada kaitan dengan geopolitik nasional, dengan pertahanan negara, sosial antropologis. Bukan hanya masalah Anda mengakui siapa cucu Nabi atau bukan, tapi dari pengakuan Anda mengakibatkan saudara Anda ada yang didawir. Karena Anda mengakui, mengakibatkan rencana-rencana pencaplokan nama kota, nama wilayah itu tersendat gara-gara Anda. Karena nanti yang akan terjadi adalah sebuah permusuhan antar saudara. Ini konsekuensi ini. Nah, kalau Anda ingin mubahalah karena keyakinan Anda, saya pada kesempatan ini dalam statistika mubahalah ini yang sudah memakan korban 6 memberikan wasiat atau memberikan masukan lah. Kalau wasiat bitakwa itu terlalu berat, masukan aja lah. Udah jangan pakai mubahalah, pakai istikharah aja. Istikharah wahai para kiai, para ustadz yang sekarang ini masih meyakini nasab Balawi, istikharah saja, ambil wudhu, salat 2 rakaat dengan hati yang tulus ikhlas, minta kepada Allah apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Itu saja. Saya minta pernah kepada Ismail Khalili. Kenapa? Karena kita sudah diberikan cara oleh Allah. Kalau kita mempunyai keraguan akan 2 hal, kita bisa memilih satu di antara keduanya, mana yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu, kita tanya kepada Allah. Caranya istikharah, salat 2 rakaat, kemudian kita mohon pada Allah apakah Balawi cucu Nabi atau bukan. Ini untuk para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, kibin-kibin itu. Karena apa? Apa yang Anda terjemahkan hari ini dari bermesraan dengan Balawi pasti akan Anda sesali di suatu hari nanti. Kiai-kiai yang hari ini ketika para pejuang sedang berjuang untuk memberikan pencerahan di tengah-tengah umat dan bangsa Indonesia, sementara mereka memperlihatkan kemesraan dengan Balawi, saya katakan Anda akan menyesal di suatu hari. Karena apa yang Anda lakukan itu tidak hanya berkonsekuensi dengan orang-orang yang Anda kenal, yang menurut Anda baik, tetapi berkonsekuensi luas tentang kejahatan, tentang kezaliman,
yang mereka lakukan selama ini untuk saudara-saudaramu yang lain yang mungkin kamu tidak ketahui. Dan kalau mengenai masalah mubahalah, kurang apa lagi sih mubahalanya Maulana Ishaq itu dari Kudus. Dia menyatakan bahwa dia bermimpi diperintah oleh Rasulullah untuk mengatakan kepada seluruh dunia bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Gus Fuad tidak percaya, makanya Gus Fuad itu menyumpah Maulana Ishaq di dalam YouTube-nya. Kalau Anda benar, berani nggak Anda disumpah? Berani, sumpah Al-Quran. Kalau Anda bohong, maka Anda mati 10 hari. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup, sehat walafiat. Kemudian dia bermubahalah lagi di Banyumas. Kalau misalnya Ba'alawi ini cucu Nabi, maka 40 hari saya meninggal. Ternyata Maulana Ishaq masih hidup sampai sekarang. Sementara di seberangnya yang berbeda cara mubahalanya, malah banyak yang dibuktikan. Nah ini oleh karena itu saya minta ini mubahalah ini dihentikan, ganti istikharah nasional. Istikharah nasional para kiai, para ustadz, agar melaksanakan sholat istikharah apakah Ba'alawi ini cucu Nabi atau bukan. Insya Allah Allah akan berikan sebuah isyaratan ilahiyatan rabbaniyatan. Kalau dengan dalil dan bukti Anda tidak mau nerima, mudah-mudahan dengan isyarat ilahiyah itu hati Anda yang keras itu akan menjadi luluh. Kalau itu datangnya dari Allah kepada diri Anda sendiri. Kalau melalui lidahnya Imaduddin Usman, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Aziz Jazuli, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Sugeng Sugiharto, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Raden Tubagus Mogi Nurfatil Satya Tirtayasa, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Charlie Al-Jailani, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Dr. Kiai Haji Ubaidillah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Madura, Anda nggak terima. Melalui lidahnya Kiai Abdul Ghalib, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Gus Abbas Buntet, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Mubarak Jawa Tengah, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Syekhul Rijal Jawa Timur, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Ja'far Shadiq Majalengka, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Syekh Yusuf Mubarak, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kiai Riyad Musaffa, pengasuh pesantren Mambaul Thayyibah Sragen, Anda nggak mau terima. Melalui lidahnya Kang Mas Kiai Haji Mufid Klaten, Anda nggak mau terima. Melalui lidah para kiai-kiai di Kebumen, Kiai Wahib Mahfud dan sebagainya, Anda nggak mau terima. Coba sekarang istikharah saja 2 rakaat dengan khusyuk, mohon pada Allah agar Allah memberikan tanda isyarat ilahiyah kepada Anda. Ini salah satu cara aja untuk menerima bukti itu. Karena biasanya orang yang keras hati itu, walaupun kebenaran itu sudah ada tampak di depan mata, kalau itu datang dari orang yang dia tidak yakini atau dia dari awal memang sudah ada kecenderungan secara psikologis untuk tetap dalam status quo, dia nggak mau terima. Jadi dengan istikharah itu agar motivatornya itu dirinya sendiri untuk menerima itu, bukan motivatornya dari luar. Kalau motivator dari luar dia ndak mau. Nah biasanya orang yang keras hati begitu. Tetapi ketika motivatornya dari diri sendiri melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dari Allah Subhanahu wa taala, nah maka nanti dia akan merasa, oh saya bukan ikut Kiai Imad, saya bukan ikut Dr. Sugeng, saya dapat istikharah. Nah ini akan ada motivator yang kuat nanti. Karena kan kalau syarat mubahalah itu harus ada bukti. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu harus dimulai dari ilmu. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah kamu lihat buktinya, kamu melihat betul-betul dalilnya yang secara qat'i, baru kamu harus berani bermubahalah.
Nah, sementara harusnya saya yang ngajak mubahalah yang sudah minal ilmi, tahu saya bahwa kopi ini pahit, dia yang ngajak mubahalah bahwa kopi ini manis. Nah, seharusnya saya yang ngajak mubahalah kalau saya tidak punya rahmah. Ini walaupun ada orang-orang kabib-kabib itu mau ngajak mubahalah, saya tidak mau. Kecuali pada posisi-posisi waktu tertentu yang tidak bisa lagi saya mengelak untuk itu, saya akan hadapi semuanya. Suruh baris di Monas semua orang itu. Tapi untuk saat ini saya kira belum sampai ke posisi waktu seperti itu. Karena banyak masih cara-cara lain, diantaranya itu istikharah. Insya Allah dengan istikharah itu ada kelembutan hati yang akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.